Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Untuk memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak pendidikan setiap peserta didik, serta pekerjaan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dapat terjaga dan terlindungi. Dalam peraturan tersebut, Kemendikbudristek mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan dan satuan tugas di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat kita pelajari pada seri video edukasi sebelumnya. Peran utama TPPK dan satuan tugas adalah melakukan penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Kali ini kita akan membahas secara terperinci bagaimana tata cara penanganan kekerasan oleh TPPK dan satuan tugas dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, penerimaan laporan. Siapapun yang mengalami atau melihat adanya kekerasan atau dugaan kekerasan dapat menjadi pelapor dan melaporkannya kepada TPPK, satuan tugas, pemerintah daerah, atau Kemendikbudristek tanpa harus memiliki bukti awal kekerasan. Kedua, tahap pemeriksaan. TPPK atau satuan tugas menyampaikan panggilan kepada pelapor atau korban, saksi, dan terlapor untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dari pelapor atau korban, saksi, dan atau terlapor, serta bukti lain yang diperlukan. Selanjutnya, TPPK dan satuan tugas menuliskan hasil pemeriksaan ke dalam berita acara. Dalam melakukan pemeriksaan, TPPK dan satuan tugas perlu merahasiakan identitas korban, saksi, dan peserta didik terlapor. Ketiga, tahap penyusunan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan atas hasil pemeriksaan harus memberikan informasi apakah terbukti adanya kekerasan atau tidak terbukti adanya kekerasan. Jika dinyatakan terbukti adanya kekerasan, maka TPPK dan satuan tugas harus memberikan rekomendasi berupa sanksi administratif, memberikan pemulihan bagi korban atau pelapor dan atau saksi jika belum dilakukan atau selama diperlukan, dan yang terpenting yaitu tindak lanjut atas keberlanjutan layanan pendidikan. Namun, jika dinyatakan tidak terbukti adanya kekerasan, maka TPPK dan satuan tugas harus memberikan rekomendasi berupa tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan pemulihan nama baik terlapor. Keempat, tahap tindak lanjut. Laporan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif bagi pelaku kekerasan, baik itu terhadap peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Sanksi administratif yang diberikan kepada peserta didik harus dilakukan dengan mempertimbangkan sanksi bersifat mendidik, tetap memenuhi hak pendidikan peserta didik, melindungi kondisi psikis peserta didik, membangun rasa bertanggung jawab peserta didik, dan berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, tahap pemulihan. Pemulihan bagi korban, saksi, dan atau pelaku peserta didik berusia anak bisa dilakukan sejak laporan diterima oleh TPPK atau satuan tugas dengan terlebih dahulu mengidentifikasi dampak yang dialami baik secara psikis, fisik, proses pembelajaran maupun pekerjaan. Dalam melakukan identifikasi dampak dan pemulihan, TPPK atau satuan tugas bisa bekerja sama dengan psikolog, tenaga medis, tenaga kesehatan, pekerja sosial, rohaniawan, dan atau profesi lainnya sesuai kebutuhan.
pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua atau wali. Untuk mendukung implementasi PPKSP, maka satuan pendidikan perlu segera membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Pemerintah provinsi atau kabupaten kota membentuk satuan tugas sebagai tim yang langsung menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua atau wali perlu terlibat aktif untuk ikut mengawal dan memantau apakah satuan pendidikan, Pemda, dan Kemendikbudristek menjalankan pencegahan dan penanganan kekerasan dengan baik. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua demi mewujudkan filosofi merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Rahayu.